Pemirsa, pemerintah menjanjikan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Wamen Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan biaya haji 2026 berpeluang turun dan sejumlah skema disiapkan mulai dari kontrak jangka panjang hingga evaluasi komponen layanan. Daniel menjelaskan pembahasan penurunan ongkos haji dilakukan bersama DPR RI melalui panitia kerja. Pembahasan dengan DPR akan difokuskan untuk memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien. Namun saat ini angka penurunan biaya haji masih dihitung bersama DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada awal November. Menurut Daniel, penurunan biaya tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45 atau 38. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyoroti pola kerja Kementerian Haji dan Umroh yang dinilai belum menunjukkan semangat perubahan. Marwan menilai cara penyajian dan pendekatan kementerian terkait penyelenggaraan ibadah haji masih sama seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak. Marwan juga menyoroti belum jelasnya mekanisme verifikasi jemaah haji yang berhak berangkat. Selain itu, ia menyinggung seleksi penyediaan transportasi udara yang dinilai belum transparan. Marwan juga menilai penurunan biaya haji yang baru mencapai Rp1 juta belum cukup signifikan. Marwan berharap Kementerian Haji dan Umroh membuat gebrakan yang signifikan dalam penyelenggaraan haji. Dirinya menyoroti dua masalah krusial yang dilakukan Ditjen PHU terkait dengan pelaksanaan haji 2025, yakni pelaksanaan haji yang amburadul dan dugaan adanya bancakan yang menyebabkan biaya haji menjadi mahal. Ia lantas meminta keseriusan Kementerian Haji menjawab dua masalah krusial pada pelaksanaan haji 2026 mendatang. Kami melihat cara menjanjikan ini nggak ada perubahan, masih tetap dengan Dirjen PHU cara menyajikannya. Polanya masih sama. Kami belum melihat semangat Kementerian Haji, belum. Kami nggak tahu itu menyelesaikan persoalan nusuk, kita nggak tahu. Sementara yang disebutkan di sini melaksanakan verifikasi jamaah berhak. Kita nggak tahu nih yang mana yang diverifikasi. Berdasarkan kuota daftar tunggu atau berdasarkan kuota besaran jumlah umat muslim per provinsi. Yang mana sekarang nih yang diverifikasi ini? Kemudian seleksi penyediaan transportasi udara dengan mengundang seluruh. Saya kira iya, tapi kami sebetulnya tidak ingin berbicara dengan penerbangan kalau sudah selesai harganya. Kalau Kementerian Haji sudah bisa negosiasi turun, ya kami tidak usah ikut. Kecuali penerbangannya ngotot seperti itu, ya kita undang semua, Pertamina kita undang, apa semua kita undang supaya bisa turun. Tapi kalau sudah turun, ya sudah besok kita ketok. Pemerintah optimis perekonomian Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan 5,2% pada tahun 2025. Pemerintah meyakini kinerja ekonomi nasional yang ditopang aktivitas domestik masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global. Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan 5,2% pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam asumsi makro APBN 2025.
Menurut Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, kinerja ekonomi nasional hingga pertengahan tahun masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% yang sebagian besar bersumber dari aktivitas domestik seperti konsumsi dan investasi. Struktur pertumbuhan yang didominasi oleh aktivitas domestik ini diakui menjadi bukti resiliensi ekonomi nasional sekaligus modal penting untuk menjaga momentum di sisa tahun berjalan. Dengan berbagai kebijakan yang kita lakukan, mudah-mudahan nanti di kuartal ketiga maupun nanti di kuartal keempat itu kita bisa tetap berakselerasi sehingga target pertumbuhan di APBN 2025 itu bisa kita capai di 5,2%. Ferry menegaskan akselerasi pertumbuhan di semester 2 2025 menjadi fokus utama pemerintah agar target yang telah ditetapkan dalam APBN bisa terwujud. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut Balapres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan.